Ya, halo Ngominers, apa kabar? Kembali kita berjumpa di Ngomin on the road. Weh, kawan-kawan, ada yang beberapa yang tahu kemarin aku ke Denpasar beli beberapa alat. Woi, menyambut musim baru, alat-alatku baru, guys. Sebelumnya terima kasih banyak buat Bro Fahmi sudah mengirimkan alat yang waduh gila. Pas aku buka unboxing itu, pas aku unboxing paketnya, anjay, hampir pingsan aku, Pak. Karena barang-barang yang aku lihat itu barang-barang ajaib. Akhirnya aku pikir, wih, ini masa dimodalin semua. Akhirnya aku berusaha mengimbangi lah, walaupun ini nggak imbang banget. Jadi kemarin ke Denpasar aku beli dua barang, aku beli kamera sama beli mic. Nah, kalau kawan biasanya kalau aku lagi di luar kota, lagi di mobil tuh kan nggak bisa rekaman. Kalau ataupun bisa rekaman, tapi kan suaranya kurang bagus karena pakai ininya aslinya HP kan, pakai apa namanya ya, mic-nya HP itu kan ya kurang bagus. Ya udah aku beli aja lah, mumpung harganya di bawah 1 juta. Mic ini juga desainnya bagus, pakai magnet. So, sambil ini kita bahas beberapa update dulu. Oh ya, giveaway-nya nanti ya di rumah aku sambil aku pamer. Sambil aku pamer ini setup baru untuk studioku nanti. Wah, pokoknya keren lah. Sekarang kita bahas update Inter dulu. Pertama soal asistennya Civu. Nah, sepertinya ini sudah ditetapkan. Kemarin kan muncul ada nama Samuel, kemudian muncul juga nama ininya Salernitana, siapa namanya itu bosnya Salernitana, Marsulio. Itu susah pokoknya O belakangnya. Tapi itu nggak bisa. Kemudian Samuel juga sudah menyatakan komitmennya bersama timnas Argentina. Nah, akhirnya muncullah nama yaitu Kolarov. Ini belum penandatanganan, tapi kayaknya udah 99% udah jadi. Kedua pihak sudah setuju. Kolarov juga memang ketika dia pensiun, dia udah bilang the next step dia akan menjadi pelatih. Ya, mungkin sebelum jadi pelatih dia mau ngumpulin ini dulu, ngumpulin pengalaman dengan jadi asistennya Civu. Nah, ngomong-ngomong soal Civu, aku mau bahas ini. Civu ternyata banyak sekali mendapatkan feedback negatif ya. Banyak, bahkan yang kemarin aku bilang itu ada salah satu channel itu orang Australia. Aku nggak tahu dia apakah dia orang Italia. Yang jelas dia lokasi di Australia. Benar-benar dia ya kecewa dengan keputusan Inter untuk menginikan Civu, menunjuk Civu sebagai pelatih Inter. Bahkan dia sampai ada ngomong, wah, nggak akan lagi aku mau begadang-begadang nonton Inter selama 38 minggu ke depan. Kalau menurutku yang gini-gini kan tai ya. Maksudnya omongan yang emosional. Nggak mungkin lah, paling Inter menang 2 kali aja dia udah nonton lagi gitu loh. Tapi ini tetap menggambarkan bahwa sambutan banyak Interisti itu kalau dibilang tidak terlalu bagus itu malah masih agak menggampangkan. Ini jelek sambutannya. Alasannya jelas, Civu itu tidak punya pengalaman di level senior. Pengalamannya kan cuma dia menukangi Parma itu dari bulan Februari kalau nggak salah, itu tanggal 17 apa 18 dia baru mengambil alih Parma. Dan aku harus bilang bahwa sejak dia mengambil alih Parma tampil impresif. Jadi menurutku ini adalah pertanda baik. Jangan lupa Pep Guardiola itu bahkan langsung dari Barcelona B loncat langsung ke Barcelona A, dan dia sukses. Dan ini terus terang saja bukan suatu hal yang baru ya. Yang baru-baru ini ketika Conte diganti oleh Inzaghi, sambutannya juga kayak nggak bagus itu. Waduh, Inzaghi Lazio cuma pernah dapat Coppa Italia sama Super Coppa aja. Ya, intinya tidak punya reputasi yang baik. Kalau dari aku pribadi sih, ngapain gitu loh. Kasih dulu, apalagi dia adalah legenda treble kita loh. Kasih dulu dia kesempatan. Kalau memang sudah terbukti jelek, ya udahlah, mau ribut mau gimana. Ini kan pertandingan pertama aja belum sudah ditolak. Ini bayangin gimana
perasaan seorang Cifu. Dia itu loh legenda Inter. Dia kalau nggak salah 6 musim di Inter. Kalau nggak salah 6 musim di Inter. Habis dari Roma itu kan. Kenapa mesti penolakan ini begitu? Waduh. Yang lucu, ada yang bilang lagi, wah dulu di Conte diganti dengan Inzaghi, sekarang Inzaghi diganti sama ini. Yang intinya mengisyaratkan bahwa menurun terus. Padahal menurutku ketika Conte diganti oleh Inzaghi itu bukan penurunan. Ingat, Conte pegang Inter, dia cuma kasih 1 trofi, Scudetto doang. Dan musim pertama Conte di Inter itu 0 tituli, 0 gelar. Sedangkan Inzaghi baru masuk Inter itu sudah hampir Scudetto. Kalau kawan-kawan ingat, itu sudah hampir Scudetto. Kemudian gagal di gara-gara lawan Bolonya sama itulah pokoknya si Radu itu, ingat kan. Kemudian tapi terus 6 gelar dalam 4 musim. Cuma musim terakhir ini aja yang 0. Tapi tetap kalau di rata-ratakan itu 6 bagi 4 berapa itu? 1 koma kan. Tetap lebih banyak daripada yang diberikan oleh Conte. So kalau mengatakan dari Conte ke Inzaghi itu penurunan, jelas nggak tepat ya. Apalagi kita 2 kali jadi finalis Liga Champion. Itu menurutku sudah jauh melebihi apa yang diberikan Conte terhadap Inter. Ya tentu saja masih bisa argue dengan, wah tapi kan Conte datang ke Inter ketika Inter baru kembali dari dark era. Jangan lupa, Conte memang bawa Inter dapat Scudetto, tapi bagiku perbaikan di Inter itu sejak era Spalletti itu menurutku sudah membaik Inter. Ingat, Spalletti itu yang mengubah Brozovic dari gelandang serang menjadi gelandang bertahan. Dan waktu itu Brozovic adalah salah satu gelandang bertahan terbaik di Eropa waktu itu loh ya. So kalau dibilang Conte yang benar-benar menyulap Inter dari dark era jadi ini, ya menurutku nggak pas juga, karena bagiku Spalletti juga punya andil di sana. Nah kemudian Inzaghi, bagiku ke Inzaghi bukanlah penurunan. Nah Inzaghi ke Cifu ada kemungkinan ini akan menurun. Tapi terus terang saja ini kan belum apa sih namanya ya, seperti yang aku dibilang di awal, ini kan orang belum mulai kerja. Ya udah mulai kerja sih, sorry. Maksudnya pertandingan pertama aja belum jalan. Kenapa sih sampai segitunya? Kasih dulu dia kesempatan untuk menunjukkan kinerjanya. Kalau ternyata gagal, ya udahlah, mau bagaimana lagi. Kalau ribut dah sana. Tapi sekarang ayo kita dukung. Intinya begini, kalau yang itu YouTuber Australia itu bilang nggak akan nonton Inter lagi, terserah. Kalau aku mau Inter menang, mau Inter kalah 5-0, mau Inter peringkat 10, ya memang aku dulu bikin channel ini untuk ngebahas Inter, ya tetap aja aku akan nonton Inter gitu guys. Gimana kalau kawan-kawan? Coba aku pengen pendapat kawan-kawan, positif atau enggak sih tentang Cifu ini, atau masih wait and see, atau masih netral lah istilahnya. Oke, itu dulu guys, sampai jumpa nanti kita pengumuman giveaway di studio dengan setup yang baru. Oke, ciao.